Maka penjajahan di atas dunia harus saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Alinea ketiga tentang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan yang keempat, ini ada tujuannya, tujuan bangsa Indonesia. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan nih kesejahteraan umum, terus ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tujuan dari bangsa Indonesia, tujuan negara kita. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan dengan berdasarkan kepada kepada Pancasila gitu. Bisa komen nggak ya? Ini ada komen nih. Ntar kakak share ya si catatan ini. Ini adalah tadi tujuan bangsa Indonesia. Oke, di sini. Nah, terus di sini ada berdasarkan pada Pancasila. Dengan berdasarkan Pancasila. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 ini berdasarkan Pancasila. Ini ada ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nih. Terus kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini ada undang-undangnya. Ada bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan. Nah, yang ini tuh kakak harap kalian inget terus gitu ya. Bukan hafal, inget ya. Jadi pasal 1 ini tentang kedaulatan dasar negara kita. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu di pasal 1. Terus dari gitu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini pasal 2. Terus pasal 1 ayat 2. Terus pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi negara kita adalah negara hukum, bentuk negara kita itu republik, berkedaulatannya di mana? Di tangan rakyat. Dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini yang ada bintang 3 itu artinya perubahan ketiga gitu. Terus ini bab 2 ke MPR. Jadi dari bentuk dan kedaulatan kita ke MPR. Ini negara hukum. Kakak highlight ya. MPR. Nanti kakak bakal jelasin lebih lanjut terkait bahasan ininya. Tiap pasal di pasalnya nanti pas materinya. Kakak cuma pengen ngejelasin flow-nya dulu nih. Flow undang-undang tuh kayak gimana gitu kan. Jadi dari kedaulatan ke MPR. MPR pasal 2 sama pasal 3. Dari MPR dia ke kekuasaan pemerintahan negara. Di sini ada presiden Republik Indonesia gitu. Ada presiden, ada wakil presiden. Gitu. Nah, jadi lembaga negara udah bentuk kedaulatan, terus dia lembaga negara MPR, presiden. Nah, presiden ini cukup banyak pasalnya. Pasal 4, pasal 5, pasal 6, 6A, pasal 7, 7A, 7B. Ini masih bahas presiden. 7C masih presiden, pasal 8 masih presiden, 9 masih presiden, 10, 11 masih presiden, 12 masih presiden, 13 juga masih presiden, 14 masih presiden, 15 presiden, 16 juga masih presiden. Jadi dari MPR ke presiden nih, presiden tuh ngebahas dari berapa lama dia dijabat, berapa kali dia dijabat, apa yang dia angkat, tugasnya apa, wewenangnya apa gitu kan. Itu semua ada di undang-undang. Sebenarnya kalau misalkan kalian males buat pelajarin kayak MPR tugas dan wewenangnya apa gitu ya secara tertulis gitu kan di buku. Kadang kan kalau di buku tugas dan wewenang A, B, C, D gitu kan. Kalau kalian baca langsung undang-undang juga bisa gitu loh dipahami di sini. Semuanya ada di sini. Inti dari dasar negara kita itu. Pilar-pilar negara tuh di sini. Terus
Nih, presiden mengangkat duta konsul sampai sedetail itu. Jadi tugas-tugas presiden apa aja. Nah, bab 5, Dewan Pertimbangan Agung dia dihapus karena emang udah nggak ada lagi kan Dewan Pertimbangan Agung di perubahan keempat gitu. Terus sudah ada Pertimbangan Agung, ada Kementerian Negara. Nah, karena Kementerian Negara ini kenapa dibahas setelah presiden? Karena dia presiden dibantu oleh menteri-menteri dan menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden gitu. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi kayak misalkan kayak Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, gitu kan, Menteri Pertahanan. Jadi melindungi urusan tertentu tuh di situ maksudnya. Terus pembentukan, pengubahan, dan pembuaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Jadi ini masih umumnya aja. Dari situ dia berkait terus tentang pemerintahan daerah di pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Ini yang asas nih pemerintahan daerah sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini ada di Undang-Undang Dasar. Itu ya lengkap ya 18 masih pemerintahan daerah. Nah, 19 dia udah ke DPR. Kalau terlalu cepat bilang juga ya di komen chat. Di DPR. Dari DPR kita ke DPD. Ini DPD itu. Terus dari DPD tentang pemilihan umum. Kalau undang-undang tuh lebih bahas hal-hal yang fundamental ya, tapi dia tuh belum ke titiknya, ke rinciannya, masih umumnya. Ini hal keuangan, terkait APBN, juga dia sebenarnya ada di undang-undang. Mungkin kan ada yang baru tahu ya, atau baru baca ini nih, hal keuangan juga ada bahkan. Pajak juga nih. Pajak tuh ada di pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berarti pajak tuh ada di Undang-Undang Dasar, terus macam dengan harga mata uang, dan lain-lainnya. Begitu ke BPK, juga BPK ada di Undang-Undang Dasar. Kekuasaan kehakiman nih, tiga pilar itu. MA, MK, KY, semuanya ada di Undang-Undang di pasal 24. Wilayah negara. Nih, biasanya suka ada nih, negara pasal 25A ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Tuh. Bahkan warga negara dan penduduk juga ada di Undang-Undang Dasar. Diatur semuanya di sini. Hak asasi manusia. 28 B, C, D, E, F, G, H, I, ini banyak nih. Agama. Jadi kita itu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dia tercantum di Undang-Undang Dasar di pasal 29 gitu. Terus menjamin nih kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya juga ada di Undang-Undang Dasar. Pertahanan dan keamanan negara ini yang sering keluar nih. Di pasal 30 berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu pasal 30 ini biasanya keluar nih. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dia suka nanya, kalau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu siapa aja? Nah, dia itu adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Jadi kekuatan utama TNI sama Polri, terus rakyat kekuatan pendukungnya gitu. Dijelaskan lebih lanjut nih TNI ada AD, AL, AU, Kepolisian Negara tugasnya apa, terus juga untuk tugas-tugas yang lain diatur menurut undang-undang. Pendidikan dan kebudayaan. Dia di pasal 31 nih tentang pendidikan.